Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Az-Zahra, mahasiswa program studi ekonomi syariah semester 3 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik bersama dosen pengampu kita, Ibu Endah Dwi Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji validitas, dan nantinya saya akan menjelaskan dan memberikan tips bagaimana caranya menggunakan aplikasi SPSS saat ingin menguji validitas. Yang pertama, apa itu uji validitas? Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian baik itu kuesioner ataupun angket benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan relevan dan sesuai dengan konsep atau variabel penelitian. Dengan kata lain, uji validitas bertujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kriteria pengujian. Jika R hitung besar daripada R tabel, maka item pertanyaan valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item pertanyaan tidak valid. Selanjutnya, pentingnya uji validitas. Uji validitas sangat penting karena instrumen yang tidak valid akan menghasilkan data yang keliru, sehingga dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, sebelum instrumen digunakan secara luas, peneliti wajib melakukan uji validitas agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian untuk materi. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan SPSS untuk uji validitas. Halo teman-teman, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi SPSS untuk uji validitas. Pastikan dulu teman-teman sudah memiliki data yang ingin diuji serta sudah memiliki aplikasi SPSS. Berikut ini merupakan data yang saya miliki. Data ini saya peroleh dari hasil kuesioner tingkat kepuasan. Q1 sampai Q10 ini menggambarkan banyaknya pertanyaan yang diberikan, dan satu bagian kanan ini, kiri maksud saya, ini menggambarkan banyaknya responden. Jadi di sini dari data ini ada sekitar 51 responden. Nah, kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal apabila teman-teman membuka aplikasi SPSS. Di bawah ini ada data view, juga variabel view. Kita pilih data view, kita klik Q1. Q1 ini maksudnya apa? Q1 ini menggambarkan pertanyaan pertama. Jadi karena tadi ada 10 pertanyaan, maka kita buat menjadi Q sampai Q10. Q9, Q10. Lalu di kolom ke-11 itu kita ketik T. T itu berarti total. Lalu kita pilih yang value ini, decimals, kita pilih menjadi 0 semuanya. Semuanya kita ganti menjadi 0. Lalu bagian values kita pilih titik 3 ini. Lalu bagian value ini kita pilih ketik 1 dan labelnya STS. STS itu artinya sangat tidak setuju. Selanjutnya tabel 2, value 2, labelnya TS, tidak setuju. Salah ya, maksud kita add kan.
Itu tabel yang ketiga, value ketiga, labelnya RR atau ragu-ragu. Value 4 itu labelnya S atau setuju. Value 5 labelnya SS atau sangat setuju. Kita add lalu kita okekan. Lalu di measure itu kita ganti semuanya menjadi nominal untuk pertanyaan ya. Karena pertanyaannya ada 10, maka nominalnya juga ada sampai ke Q10. Namun di bagian T ini kita pilih scale. Dah, lalu kita masuk ke data yang kita miliki. Kita copy datanya sampai ke total. Lalu kita kopikan, kita masukkan ke SPSS, tapi di data view. Kita copy di bagian Q11. Nah, semuanya data sudah masuk. Lalu kita pilih analyze, correlate, bivariate. Kita blok semuanya, lalu kita pindahkan ke sisi bagian kanan. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari uji validitas. Di dalam uji validitas itu ada kriterianya. Kriterianya ini. Jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka valid, dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak valid. N ini menggambarkan banyaknya responden. Jadi respondennya kan ada 51 dikurang sama 2 jadi 49. Jadi R tabel dari data tersebut adalah 2329. Jadi kita lihat dulu R hitungnya tuh kita lihat dari persen correlate. Di sini kan 478 ini menggambarkan 0,478. Jadi R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Maka data ini dapat disimpulkan bahwa data ini itu valid. Sekian untuk pemaparan tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.